Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana amurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah sekalian. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian kita atau materi kita di dalam adab, ya, ensiklopedia adab Islam, di mana perlu kita untuk mengetahui adab-adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang yaitu adab. Kalau kemarin kita adab tentang bangun dari tidur, ya, adab bangun dari tidur. Nah, ini juga masih tentang adab yang berkenaan dengan keseharian kita semuanya, ya, adab dengan berkenaan dengan keseharian kita semua, yaitu sekarang sebelum kita menuju masjid, yaitu adab keluar dari rumah kita atau tempat tinggal kita, ya. Ada keluar dari rumah atau dari tempat tinggal. Ini perlu bagi kita untuk bisa juga memahami dan mengetahuinya apa saja adab-adab tersebut. Ya. Baik. Yang mana sebagaimana kita ketahui, tentunya keluar dari rumah itu bukan seperti kita keluar dari hammam, ya, toilet ataupun kamar mandi. Nah, ini tentunya rumah atau tempat tinggal memiliki kedudukan tersendiri juga di dalam kehidupan kita, karena dia merupakan tempat tinggal kita, sehingga ada adab-adab yang bagi kita untuk perlu kita jaga ketika kita meninggalkan tempat tinggal ataupun rumah kita. Nah, sehingga sesuai dengan bagaimana praktek dan juga perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung saja karena nanti akan menyambung dengan adab masuk masjid, begitu juga keluar dari masjidnya. Ya, jadi adab keluar rumah ini akan nyambung kepada masuk masjid dan juga keluar dari masjidnya. Nah, di antara adab ketika kita keluar rumah, ya, yang pertama hendaknya kita memang mengucapkan salam kepada penghuni rumah, ya, dalam meninggalkan rumah tersebut. Yang mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Kalau di dalamnya itu keluarga kita, maka kita ucapkan salam kepada mereka sebagai apa istilahnya, izinnya kita, ya, isyarat izinnya kita untuk keluar dari rumah atau meninggalkan rumah tersebut. Ya, jadi salam kepada keluarga ataupun penghuni rumah. Nah, termasuk juga patut untuk kita budayakan, ya, patut untuk kita budayakan ketika kita berada di pondok kita. Sama halnya kita keluar dari kamar asrama. Ya, keluar dari kamar asrama bisa kita budayakan ketika keluar, ketika masuk untuk mengucapkan apa? Salam. Ya, untuk mengucapkan salam. Karena hakikatnya salam sendiri itu adalah doa. Salam itu sendiri doa. Maka patut untuk kita membudayakan hal tersebut sebagai doa atau saling mendoakan antar sesama kita. Ya, antar sesama kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara riwayatnya, salah satu faktor untuk menumbuhkan kecintaan dan juga rasa loyal terhadap sesama kaum muslimin itu dengan afsus salam bainakum, saling sebarkan salam di antara kalian, ya, saling sebarkan salam di antara kalian. Hanya perlu untuk kita budayakan juga, bukan hanya setiap kita ketemu misalkan berpapasan dengan
teman kita, berpapasan dengan ustadz kita, berpapasan dengan tamu, ataupun berpapasan dengan orang tua misalkan, atau siapapun itu, ya, berpapasan dengan orang lain. Bukan hanya ketika itu kita kemudian mengucapkan salam, tapi juga ketika memasuki ruangan yang di sana ada di dalam orangnya, ataupun kemudian memasuki rumah dan juga meninggalkannya. Ya, baik. Itu ada yang pertama, mengucapkan salam kepada penghuni rumah ataupun keluarga jika itu dari rumah kita, ya, sebagai isyarat kita untuk keluar dari rumah. Yang kedua adalah, nah ini juga yang perlu kita perhatikan nih. Apalagi kita juga dalam kehidupan berasrama. Ya, dalam kehidupan berasrama seperti yang ada di pondok kita ini. Yaitu apa? Menutup pintu dengan baik, dengan tenang. Jangan tutup pintu banting-banting. Akhirnya pada rusak tuh pintu. Oh ya? Bisanya merusak doang, nggak bisa perbaiki. Jadi tutup pintu dengan tenang. Tutup pintu dengan tenang, jangan banting pintu, ya, apalagi sampai nendang, ya, apa ada sampai nendang pintu? Ada kayaknya, ya, jangan. Tapi tutup dengan tenang, ya, ketika kita kemudian setelah keluar dari rumah kita ataupun tempat tinggal, ya, kalau kita di pondok yaitu dari kamar kita, kamar di asrama kita, ya, tutup dengan tenang. Baik, ya, tutup dengan perlahan, dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya di antara sunnahnya juga, adabnya juga, ketika kita keluar rumah, sebelum keluar rumah itu disyariatkan atau disunnahkan, ya, disunnahkan bolehnya kita untuk sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah. Ya, sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah. Ya, nah sholat 2 rakaat ini adalah dengan niatan sholat sunnah, dengan niatan sholat sunnah. Nah, ini boleh kita untuk kerjakan, ya, sholat 2 rakaat, yang mana di antara keutamaannya itu menjadi perisai, ya, penjaga bagi seseorang yang akan keluar dari rumahnya, ya, baik menjaga dirinya dari ketergelinciran, menjaga dirinya dari keburukan, ya, musibah, ataupun hal yang lainnya. Karena dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, "Idza kharajta min manzilika fasholli rak'ataini tamna'anika makhrajas su, wa idza dakhalta ila manzilika fasholli rak'ataini tamna'anika madkhalas su." Jadi keluar rumah dan masuk rumah itu disunahkan kita untuk sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, ya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau keluar dari rumahmu maka sholatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan yang ada di luar, ya, dari keburukan-keburukan yang ada di luar, yaitu dari luar rumah. Begitu juga jika kamu masuk rumahmu maka sholatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan yang ada di dalam rumah. Ya, itu sebagai perisai, ya, di antara keutamaan sholat 2 rakaat tersebut. Nah, ini boleh juga silakan, ya, dikondisikan kalau misalkan seperti kondisinya asrama seperti kita. Ya, kalau asrama seperti kita bisa dikondisikan kalau memang mau melaksanakan sholat 2 rakaat di kamar misalkan sebelum kemudian menuju ke masjid. Tapi dengan catatan kalau memang waktunya kita masih space-nya masih panjang misalkan. Ya, waktu jedanya kita antara masih di kamar kemudian dengan kegiatan yang berikutnya itu masih panjang. Ya, tapi kalau misalkan kita tidak sempat, maka boleh langsung menuju ke masjid. Ya, itu kalau kegiatan kita yang ada di pondok. Tapi kalau kita misalkan di rumah, ya, di rumah, jika kita tidak keluar rumah dengan terburu-buru, maka boleh silakan untuk mengerjakan 2 rakaat tersebut. Karena itu lebih baik, ya, lebih baik. Karena hakikatnya, ikhwan sekalian, kalau keluar dari rumah kita ketika memang di rumah beneran, ya, di luar pondok, itu berbeda kondisinya seperti kita di dalam pondok. Kalau di dalam pondok kondisinya masih lebih besar mayoritasnya itu terjaga. Kalau di luar
itu lebih besar peluangnya untuk terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Ya, lebih besar kejadian yang tidak diharapkan. Entah itu kita bawa motor kemudian akan terjadi kejadian, bawa sepeda, bahkan atau jalan kaki pun, ya bisa jadi terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Makanya penting bagi kita untuk menjaga diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan oleh agama kita ataupun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya. Nah, diantaranya sebelum keluar rumah boleh bagi kita, disunnahkan bagi kita untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, yang mana keutamaannya itu bisa menjaga diri kita dari segala macam keburukan. Kemudian itu yang berapa tadi dah? Ketiga ya? Ya, ketiga. Nah, yang keempat, adab yang keempat keluar dari rumah yaitu adalah apa? Membaca zikir ataupun doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir atau doa yang disunnahkan ketika kita keluar rumah. Jadi ketika kita keluar rumah. Apa doanya? Dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu adanya sampai segitu. Ya. Yang pendek seperti itu. Ada yang lebih panjangnya. Ya, ada yang lebih panjangnya, di antaranya yaitu Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Apa adilla au udalla? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tersesat dan juga disesatkan. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tersesat, baik kitanya yang memang tersesat entah itu jalannya ataupun orangnya. Ataupun disesatkan. Ya, disesatkan. Bisa disesatkan oleh faktor eksternal yaitu orang lain misalkan dan lain sebagainya. Baik. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla. Apa azilla? Tergelincir. Ya, tergelincir ataupun digelincirkan. Ya, tergelincir ataupun digelincirkan. Tergelincir kita sendiri. Digelincirkan berarti sama orang lain atau yang lainnya. Ada faktor yang lain. Baik. An adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama. Au azlima au uzlama. Itu Pak, berlindung dari berbuat zalim dan juga dizolimi. Ya, berlindung dari berbuat zalim atau dizolimi. Oke. Terus yang terakhir, au ajhala au yujhala alayya. Au ajhala au yujhala alayya. Yaitu berlindung dari berbuat jahil, berbuat sesuatu yang bodoh ataupun dibodohin. Ya, atau dijahilin. Ya, dijahilin ataupun dibodohin. Baik. Itu kalau panjangnya. Ya, kalau panjangnya. Jadi kita ulangi, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya, alayya itu kepadaku. Jadi ada empat jenis, ya, 4 jenis yang kita berlindung ketika keluar rumah. Ya, 4 jenis perbuatan yang kita berlindung dari keluar rumah tersebut. Ya, baik. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, jika seseorang sudah
membaca tadi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah fayuqalu lahu hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqita fatanajja lahu syaitan. Jadi ketika seorang sudah keluar rumah dan dia membaca dengan bacaan tadi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, yaitu malaikat mengatakan kepadanya, ada malaikat yang mengatakan kepadanya, qad kufita qad hudita, cukuplah itu bagimu, engkau telah mendapat petunjuk. Ya, yang tadi dapat petunjuk. Wa kufita, engkau juga apa? Mendapatkan kecukupan. Wa wuqita, dan engkau mendapatkan perlindungan. Ya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjagaan. Itu dari malaikat mengatakan seperti itu. Qad hudita wa kufita wa wuqita. Diberikan hidayah, petunjuk, diberikan apa lagi? Kecukupan, diberikan wuqita apa? Perlindungan. Ya. Fatatanaha lahu syaitan. Fatatanaha lahu syaitan. Ya, sehingga apa? Niscaya menyingkirlah syaitan darinya. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, maka ada syaitan yang lain berkata, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seseorang yang mendapat petunjuk, mendapatkan kecukupan dan juga mendapatkan perlindungan. Artinya dengan membaca doa tadi seseorang akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adalah dari gangguan setan ya yang tidak terlihat ataupun dari apa? Dari makhluk yang memang nyata ya, ataupun mara bahaya yang ada di alam nyata. Ya, yang ada di alam nyata. Nah, ini sangat penting bagi kita ikhwas sekalian untuk bisa mengamalkan hal seperti ini. Nah, ini yang keberapa tadi? Keempat ya. Yang keempat. Nah, yang kelima juga diantaranya adalah apa? Ketika kita membaca doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kemudian kalau mau disambung dengan yang lain, Allahumma inni a'udzubika an adilla udalla wa azilla uzalla wa adlima udlama wa ajhala ujhala alayya. Ketika membaca doa tersebut, kita hendaknya untuk apa? Mengangkat pandangan kita ke langit. Itu disunahkan. Ya, mengangkat pandangan kita ke langit ketika membaca doa tersebut atau zikir tersebut, yaitu zikir keluar dari rumah. Berdasarkan hal ini landasannya perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahku kecuali mengangkat pandangan beliau ke atas langit. Baru kemudian sambil mengucapkan doa yang tadi. Ya, mengucapkan doa yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Boleh dengan cukup sampai segitu atau mau ditambah sampai akhir. Ya, atau mau ditambah sampai akhir. Nah, ini yang berapa, keempat ya? Kelima. Ya, sudah. Yang kelima. Udah. Berarti apa setelah itu kita keluar rumah? Ya, kita prosesnya kemudian keluar dari rumah kita. Nah, kalau kita keluar rumah itu dengan jalan kaki, maka tergantung kemana tujuan kita. Tapi kalau kita kemudian keluar dari rumah dan akan mengendarai kendaraan, maka ada doa lagi ketika naik kendaraan. Akan ada doa kembali ketika kita mau naik kendaraan, mau itu kendaraannya sepeda motor, mau itu kendaraannya mobil, mau itu kendaraannya apa lagi? Iya, sepeda, mau pakai pesawat jet, mau pakai apa lagi? Ya, semuanya pokoknya kendaraan, bahkan hatta itu adalah kendaraannya hewan tunggangan. Ya, misalkan mau naik kuda pun, ya tapi bukan kuda lumping. Ya, alat mulihal itu yang menjadi alat kendaraan. Maka ada doa lagi, apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Oke? Jadi kalau mau naik kendaraan seperti itu. Makanya hati-hati terkadang nih sekalian. Bisa jadi ketika kita naik kendaraan, kemudian entah kita terpleset, entah kita jatuh, atau yang lain saya, naudzubillah min dzalik, kalau terjadi, mungkin kita lalai ketika membaca doa tersebut. Ya, lalai membaca doa tersebut, entah membaca doa keluar rumah atau membaca naik kendaraan tadi. Ya, atau salah baca doa. Ada juga nggak salah baca doa. Naik kendaraan, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Iya enggak ya? Kalau sampai salah baca doa, berarti lagi kalut pikirannya. Ya, lagi kalut. Baik. Nah, jadi tadi kalau kita memang setelah kemudian prosesnya keluar rumah, ya baca doa keluar rumah tadi sambil mengangkat pandangan ke atas, kalau kita mau melanjutkan perjalanannya dengan memakai kendaraan, apapun kendaraan tersebut, jangan lupa baca doa tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik. Sampai sini sudah tercatat atau sudah terhafal? Ya, mana para Imam Syafi'i? Para Imam Syafi'i itu cukup mendengar sekali itu langsung hafal. Ya. Tapi kemudian bukan langsung hafal sambil ngobrol. Ya. Kalau itu imam-imaman. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini kalau kemudian kita pakai kendaraan. Nah, kemudian kalau kita keluar rumah, ya, kalau kita keluar rumah, keluar dari rumah tadi, tujuannya yaitu adalah menuju ke masjid, ada lagi bacaan doanya, ada lagi di zikirnya, banyak ya jadinya, ya banyak. Tapi apa? Semuanya subhanallah itu adalah kebaikan ya Pak sekalian. Semuanya kebaikan. Daripada keluar rumah gak jelas pembicaraannya, sendiri bicara sendiri, ya kan? Bersama teman yang ada malah gosip, ya. Atau jangan jadi kayak perempuan, dimanapun dan kapanpun akhirnya gosip. Kalau kemudian lagi kumpul-kumpul, ya jangan sampai seperti itu. Nah, kalau tujuannya keluar dari rumah adalah untuk ke masjid, maka kita boleh dan disunnahkan, bukan boleh lagi, disunnahkan untuk membaca doa yang lainnya. Apa itu doanya? Dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura. Apa basar? Penglihatan. Wa fi sam'i nura. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa fi lisan nura. Ya, dalam lisan itu juga terdapat cahaya. Wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura. Ya, wa ja'alli nura. Yaitu jadikanlah bagiku ya Allah cahaya. Baik, kita ulangi, silakan antum bisa catat ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura wa an yamini nura wa an yasari nura. Kemudian apa? Wa min fawqi nura wa min tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya. Nura, ya cahaya, bukan nura nama orang atau nama tetangga. Ya. Hati-hati. Kemudian mentang-mentang nama tetangga nura, ya bacanya keras-keras lagi. Ya, hati-hati. Nanti dicegat sama rumahnya tuh. Ya. Baik. Nanti dibilang ini ngapain nyebut-nyebut nama anak saya. Ya. Baik. Ya tadi. Nah, itu kalau tujuannya ke masjid. Paham? Ya, jadi kalau tujuannya ke masjid, maka kita perlu untuk membaca doa tersebut. Nah, kemudian kalau memang ketika kita ke masjid,
tujuannya itu ke masjid, maka alangkah baiknya sunnah yang lainnya adalah apa? Kita sudah bersuci dari rumah. Apa itu bersuci? Sudah memiliki wudu. Ya, sudah memiliki wudu itu sejak dari rumah kita. Berarti kalau kita di pondok ya dari kamar kita. Ya dari kamar kita sudah dalam keadaan suci ketika menuju ke masjid, ya. Ketika menuju ke masjid. Karena dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dan dia sudah dalam keadaan suci yang terbaik, maka setiap langkah akan dihapuskan satu kesalahan dan diangkat satu derajat. Dihapuskan satu kesalahannya, satu dosanya, maka akan diangkat juga satu derajat. Jadi kalau semakin jauh langkah tersebut, maka akan semakin juga banyak kesalahan yang akan diampuni dan derajat yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Baik, nah ini ikhwas sekalian, adab-adab ketika kita keluar dari rumah kita. Jadi jangan terburu-buru. Karena misal kata kita memang terburu-buru, khususnya antum kan, sedikit-sedikit dihitung. Ya, kalau memang terburu-buru, jangan lupa untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Menuju ke masjid juga ucapan doa tersebut. Ya, ucapkan doa tersebut. Nah, terlebih ketika antum nanti sudah keluar dari pondok. Selesai dari pondok, yang mana kehidupannya lebih komplit dan kompleks. Ya, apalagi yang hidup di kompleks. Ya, beda lagi. Nah, artinya apa? Dari rumah kita mau menuju kemanapun, itu kita belum mengetahui atau kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudiannya. Makanya perlu penting untuk kita berikhtiar menjaga diri, baik itu dengan doa ketika kita keluar rumah, ataupun doa kemudian tadi dengan doa yang ketika kita mau menuju ke masjid, ataupun doa ketika mau naik kendaraan. Karena itu diantara yang bisa menjaga kita, bukan doanya yang menjaga kita, tetapi itu adalah sebagai wasilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Dan siapapun yang bisa mengamalkannya itu akan menjadi sebuah catatan kebaikan, akan menjadi sebuah catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah penuh dosa ya Pak sekalian. Ya, antum mikirkan yang enggak itu sudah dosa. Ngucapin yang buruk juga kan sebuah dosa, apalagi melihat yang enggak baik. Itu sebuah dosa. Lisan ini paling sering. Lisan dan pandangan itu paling sering yang membuat kesalahan. Yang membuat kesalahan. Entah lisan antum itu kurang ditarbiyah, ya, kurang ditarbiyah sehingga akhirnya liar, ya, liar lisannya, sedikit-sedikit terucap, ya, sedikit-sedikit terucap hal-hal yang tidak dibenarkan gitu loh. Itu sudah menjadi sebuah catatan kesalahan buat kita. Maka penting bagi kita untuk memiliki ikhtiar lain sebagai penghapus dari kesalahan kita dan juga mendapatkan catatan kebaikan. Nah, itu tadi diantara adab-adab bagaimana ketika kita keluar dari rumah kita. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan selanjutnya adab sekarang itu masuk ke masjid. Ya, adab ketika kita masuk ke masjid. Apa saja adab ketika kita masuk ke masjid? Ini juga penting ya Pak sekalian. Kenapa kita perlu sampaikan? Karena banyak dari kita yang tidak memperhatikan adab ini. Yang harusnya masjid itu sendiri adalah suatu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dengan kita menuju ke masjid saja sudah bisa menjadi sebuah pahala. Nah, kalau kita tidak memperhatikan adab, bagaimana kita akan mendapatkan pahala tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dari diriwayatkan oleh jalur sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ahabbul biqa'i
ilallahi masajiduha. Dalam riwayat al-masajid. Wa abghaduha ilallahi al-aswaq. Dalam riwayat aswaquha. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam, beberapa banyak periwayatan, di antaranya Imam Muslim. Hadis sahih. Tempat, kata Nabi SAW, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi itu adalah masjid-masjid, yaitu masjid-masjidnya, rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abghaduha, dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Pasar. Ya, pasar-pasar. Ya, karena pasar itu tempat berkumpulnya banyak keburukan. Bukan hanya berbagai tempat perniagaan yang dimubahkan ataupun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jual beli, transaksi jual beli, tapi banyak juga transaksi yang haram-haram. Ya kan, transaksi yang tidak dibenarkan. Itu tempatnya di pasar. Baik. Makanya penting bagi kita ketika kita ingin memasuki rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan adab-adab terbaik kita. Ya, memperhatikan adab-adab terbaik kita. Jangan sampai, mohon maaf ya sekalian, jangan sampai antum sudah mendapatkan label sebagai penghafal Al-Quran, atau kita semua sudah mendapatkan label penghafal Al-Quran, tetapi adab yang kecil saja masuk ke masjid kemudian kita tidak memperhatikan. Di mana kemudian kita mau berharap seperti Nabi SAW yang dilabeli dengan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi SAW itu anaknya Al-Quran. Kalau kita nggak mau perhatikan seperti ini, hal yang kecil, apa gunanya kemudian kita capek-capek untuk menghafal Al-Quran? Apa gunanya kemudian kita bersusah payah, bahkan orang tua atau pontang-panting di rumah untuk bekerja demi untuk menghafal Al-Quran, tetapi hal yang kecil, adab yang kecil kemudian tidak diperhatikan dan tidak diamalkan. Simple ya mas kalian, adab masuk ke masjid itu simple. Ya, tidak seperti antum mau mati, tidak. Simple sekali, penting bagi kita untuk memperhatikan. Dan ini kita mau sedang menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menuju ke rumah bupati, gubernur, presiden, apalagi calon mertua. Tapi kita sedang menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semuanya. Yang memiliki presiden, yang memiliki bupati, yang memiliki gubernur, yang memiliki bahkan calon mertua. Ya. Perlu lebih kita perhatikan. Jangan antum ke kondangan tetangga bajunya yang paling mahal, walaupun flash sale. Ya. Bajunya yang paling mahal tapi diskonan. Tapi kemudian menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baju yang paling tersisa itu pun belum tercuci lagi. Ya, jangan sampai. Makanya penting ini untuk kita memposisikan sesuai dengan posisinya. Segala sesuatu memposisikan sesuai dengan posisinya. Itulah yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu sesuai dengan posisinya. Ya, baik. Maka apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita mau memasuki masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama, yaitu sertakanlah ketika kita mau masuk ke masjid dengan niat yang benar. Ya, sertakan dengan niat yang benar. Jadi seorang muslim hendaknya ketika ingin memasuki sebuah masjid, yang mana itu adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sertakanlah dalam dirinya untuk mencari pahala dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sedang menuju ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat sebagai senter pusatnya segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga perlu untuk apa? Menyertakan dengan niat yang sahih.
bukan dengan niatan ingin sembunyi. Nah, kalau di pondok kan pengen sembunyi di masjid. Ya, di situ bukan di dalam di mana di buah tangga atau di mana, di atas genteng lagi. Ya, siapa yang pernah tuh ngalamin? Taib, ya. Niat yang benar. Ya, sertakan dengan niat yang benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Makanya kemudian jangan sampai kita ke masjid itu menjadi sia-sia. Ya, menjadi sia-sia kalau tidak disertakan dengan niat yang sahih ataupun yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mau menuju ke masjid, mau masuk masjid, udah niat mau mengerjakan sholat atau mau halaqah. Ya kan kalau kita di pondok mau halaqah atau mau sambil berzikir atau mau sambil tilawah atau bahkan kalau di masjid itu ada misalkan pojok perpustakaan. Ya, karena ada sebagian masjid kemudian di pojokannya ataupun di lantai keberapa itu ada perpustakaannya. Nah, sambil misalkan mau menuntut ilmu di situ sambil membaca, niat dengan yang baik dan benar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sedang menuju ke masjid, yang sudah tadi keluar dari rumah kita tempat tinggal dengan kita membaca segala macam zikir dan doa yang disyariatkan. Ketika kita berjalan menuju masjid, berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Ya, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Jadi jalan dengan tenang. Kalau kita di pondok ya karena ada disiplin, maka penting bagi kita untuk segalanya itu sesuai dengan waktunya. Ya, sesuai dengan waktunya. Kalau telat sedikit ya pasti akan ada konsekuensi. Tapi kalau misalkan kita di rumah, ya, dan itu di luar pondok misalkan, suatu saat antum akan merasakan hal itu, maka perlu kita untuk berjalan dengan tenang. Tapi dengan tenang ini bukan kemudian juga adalah kita memang nggak ada kesibukan, akhirnya melambatkan diri, enggak. Tapi memang benar-benar sesuai dengan waktunya. Ketika waktunya sholat tiba, maka kita untuk bersegera ya menyiapkan diri untuk sholat. Nah, ketika kemudian menuju ke masjid, berjalanlah dengan tenang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah, famshu ila sholati wa alaikumus sakinah wal waqar wa alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u." Ya. Kata Nabi SAW, jika kalian telah mendengar iqamah dikumandangkan, yaitu iqamah sholat, ya dikumandangkan, maka hendaklah untuk jalan ke masjid untuk menghadiri sholat. Wa alaikumus sakinah wal waqar, dan hendaklah kalian jalan dengan tenang, dengan tunduk, ya, dengan tenang, dengan tunduk, dan wala tusri'u, dan jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Maka jika kita tidak mau telat, tidak mau terburu-buru, artinya apa? Kita datang bisa lebih awal. Ya, bisa datang lebih awal dan jangan terburu-buru. Apalagi kalau misal kata kita sudah iqamah, mendengar iqamah dan memang kita telat, maka udah selesaikan saja. Kita berjalan dengan tenang. Kemudian jangan lari-larian. Ya, jangan lari-lari, karena itu diantara hal yang diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berapa? Kedua, ya, yang kedua. Yang ketiga, ya, ada ketika kita mau menuju masjid, nanti akan menyambung mau masuk masjid. Yaitu apa? Hendaknya pakailah pakaian yang terbaik. Hendaklah pakai pakaian yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat apa itu? Al-A'raf, ya. Wah, iya. Ayat berapa tuh? 31 ya. Baris keberapa tuh? Iya. Baris keberapa? Baris pertama, pojok kanan ke kiri? Kiri atas. Oke. Apa itu ayatnya? Allah mengatakan? Baik. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah pakaian terindah, perhiasanmu ketika mau ke masjid. Jadi bukan ke masjid, pakai pakaian yang terakhir, yang tersisa. Ya, udah sisa itu pun yang belum pernah tersentuh dari puluhan tahun yang lalu. Nah, sisa itu akhirnya baju. Jangan pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki ketika setiap mau ke masjid. Ya, setiap mau ke masjid. Jangan sampai nauzubillah ya. Kalau antum kan kalau kita di pondok ya karena sudah ada aturan kita berusaha untuk pakai pakaian yang terbaik ya kan. Tapi jangan sampai di rumah, Ada sama hati-hati antum. Jangan sampai antum di rumah kemudian mau ke masjid sholat berjamaah apalagi mau jadi imam. Akhirnya cuma pakai kaos, oblong dilapisi dengan jaket. Jangan. Ya. Jangan seperti itu ya sekalian. Habis itu bawahnya training lagi. Pas sudah sampai masuk ke masjid, imam tetapnya gak ada. Atau disuruh imam, ayo gimana? Masa mau silih berganti dulu, pulang dulu, orang mau nungguin? Janganlah, ya. Atau apalagi sudah terdengar azan, ini azan. Sedang antum sebelumnya olahraga. Akhirnya mau cepat-cepat ke rumah 50 meter, ke masjid 10 meter. Akhirnya langsung ke masjid dengan pakaian olahraga yang antum tadi pakai. Sepatu masih terpakai lagi. Akhirnya lepasnya di teras masjid. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian yang terbaik ketika setiap mau ke masjid. Atau mau ke kondangan saja, mau ketemu kiai, mau ketemu tokoh, itu pakaiannya luar biasa. Ya, apalagi mau ke walimah, ini menjadi malah budaya yang luar biasa. Mau ke walimah, milih pakaiannya setengah jam. Baru milih, belum cobanya, belum merapihinnya, belum solek-soleknya. Di total bisa S1, S2, S3 ya, saking lamanya. Mau ke walimah, tapi ketika ke masjid, apa yang ada dilihat ambil, nggak tahu padahal punya adiknya. Punya adiknya, dikira celana nggak tahu rok lagi. Jangan sampai seperti itu, ya. Maka pakailah pakaian yang terbaik ketika kita mau ke masjid, ya. Termasuk ketika kita di pondok, ya, mau ke masjid, mau halaqah, mau belajar menuntut ilmu, pakailah pakaian yang memang terbaik bagi kita. Jangan pakaian ini sudah seminggu yang lalu belum dicuci, tapi yang terbaik yang paling mahal, tapi belum dicuci, ya sama saja, ya sama saja. Baik, itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, setelah kita menuju ke masjid, ya kan tadi doa menuju masjid sudah kita sampaikan. Ketika kita sudah sampai masjid, mau memasuki masjid, maka hendaklah didahulukan apa? Kaki kanannya. Dahulukan kaki kanannya, ya. Jadi masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Ya, karena Nabi SAW itu senantiasa mendahulukan kaki kanan atau sesuatu kanan, ya, dalam hal-hal yang mulia atau hal-hal yang terpuji, dan mendahulukan kaki kiri untuk melepasnya, ya, untuk melepasnya. Baik. Jadi kalau mau masuk masjid itu dahulukan kaki kanan, ya. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima, ketika pun kita masuk masjid dengan kaki kanan, maka hendaknya kita membaca doa atau zikir yang disyariatkan. Apa itu doanya? Ada beberapa versi nih, ada lumayan banyak. Ya, cuman kita ambil yang singkat. Ya, diantaranya adalah yang pertama membaca sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama dengan Bismillah, ya Bismillah, kemudian sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan
Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Kemudian ada doa yang lainnya dengan mengatakan, ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi kalau kita sambungkan dari beberapa riwayat tadi, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya. Jadi masuk kaki kanan sambil mengucapkan doa tadi, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya. Jadi jangan sampai keliru lagi ya, ikhwah. Ya. Jangan karena terburu-buru akhirnya lupa membaca doa tadi. Membaca doa ataupun akhirnya lupa mendahulukan kaki kanan, jangan sampai. Padahal ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita juga untuk agungkan. Yang dengan itu sebab kemudian kita mendapatkan nilai pahala ataupun nilai catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau di dalam versi lain ada juga riwayat yang didahului dengan A'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, kemudian disambung tadi dengan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, ini dalam riwayat yang lainnya. A'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya. Baik, itu diantara yang kelima, ya, adab ketika kita masuk ke dalam masjid. Nah, ketika kita sudah masuk ke masjid, maka di antara sunnah yang lainnya yang sangat dianjurkan yaitu apa? Hendaknya kita mengerjakan sholat apa? Sholat jenazah, sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadakumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Ya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Sebelum ia duduk untuk mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, baik. Nah, ini kemudian ketika kita sudah sampai di dalam, ya, sudah sampai di dalam. Nah, kalau kita sudah sampai di dalam masjid dan belum dilaksanakan sholat, ya, ini menjadi catatan bagi kita semua, ya, Pak sekalian. Ya, kendati antum masih usia SMA, masih usia remaja, ya, jangan sampai seperti anak-anak TK. Ya, jangan sampai seperti anak-anak TK. Ya. Apa adab yang terakhir? Adab yang terakhir ketika kita sudah sampai masjid dan belum dilaksanakan sholat, ya, jangan kita ribut. Jangan kita ribut di rumah Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab. Jangan ramai-ramai, apalagi sampai mengangkat suara. Karena Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang datang memang bukan dari Madinah, Arab. Apa Arab? Pedalaman, ya, Badui. Itu datang ke masjid mengangkat suara, bukan Nabi SAW, mohon maaf, bukan Nabi SAW, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khulafaur Rasyidin yang kedua. Masuk ke masjid Nabi SAW mengangkat suara. Suaranya tinggi, bikin ribut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil orang tersebut, "Wahai fulan," dipanggil sama Umar bin Khattab. Apa dikatakan oleh Umar bin Khattab? Kalau andai engkau itu adalah dari penduduk Madinah, sudah aku gambar, kata Umar bin Khattab. Karena gara-gara apa? Mengangkat suara. Gara-gara mengangkat suara. Makanya jangan salah kalau kita menggambar antum kalau masa itu. Jangan nangis kemudian lapor kepada orang tua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggambar itu orang Badui. Ribut, ngangkat suara di masjid Nabi SAW.
Dengan hal itu adalah adab apa? Jangan ribut kalau sebelum ditunaikan sholat. Tapi sibuk dengan apa ya kalau sekalian? Dengan zikir. Ada waktu jeda untuk berdoa, ada waktu jeda untuk bertilawah Al-Quran. Ya, tilawah Al-Quran. Makanya sebenarnya tidak salah kalau kita menegur antum sangat keras, ribut ketika sebelum sholat. Umar bin Khattab mau gampar hanya karena dia bukan dari Madinah. Kalau dari Madinah kata Umar bin Khattab sudah digambar sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua. Ya, makanya penting bagi kita adab yang ini adalah menjaga perilaku kita ketika sudah dalam masjid. Jangan bikin gaduh, jangan bikin ribut, ya, jangan bikin ramai kemudian mengangkat suara udah aja kayak pasar. Ya, akhirnya kayak pasar. Ya, jangan sampai seperti itu. Hendaknya untuk sibukkan dengan tilawah Al-Quran, berzikir, berdoa kalau itu sudah setelah azan. Itu adalah di antara waktu mustajab. Ya, di antara waktu mustajab. Doakanlah teman-teman antum, doakanlah orang tua antum yang sedang berkeringat, mereka susah payah mencari nafkah untuk antum. Mereka mungkin bahkan pilek, batuk, sakit, menerobos hujan hanya untuk apa? Memenuhi nafkah untuk antum. Sedangkan antum nggak tahu di sini. Doakan mereka ya sekalian. Doakan mereka. Ketika kapan? Waktu-waktu mustajab tersebut. Ya, sibukkan kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat kita itu banyak ya sekalian. Hajat kita banyak sekali. Ya, hajat itu banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita untuk berdoa. Ini bukan diri ketika itu. Baik. Nah, itu diantara tadi yang terakhir ya ketika kita masuk ke dalam masjid. Ya, masuk ke dalam masjid. Baik. Nah, yang berikutnya yang sedikit ya doa apa mohon maaf. Adab ketika kita keluar dari masjidnya. Ya, adab ketika kita keluar dari masjidnya. Ya, ini untuk ketika kita masuk masjid dan di dalamnya kita cukupkan sampai sekian. Nah, ketika kita keluar masjid, ada juga adab-adab yang perlu kita perhatikan. Ya, untuk kita perhatikan. Sangat penting untuk kita amalkan. Nah, yang pertama ketika kita keluar masjid, yaitu kebalikan dari masuk tadi. Apa? Ketika kita keluar masjid, hendaknya untuk mendahulukan kaki kiri. Ya, hendaknya untuk mendahulukan kaki kiri ketika kita keluar masjid. Jangan sampai ketukar lagi ya. Ini jangan sampai ketika kita sambil perhatikan atau masih enggak memperhatikan ini. Jangan salahkan kita padahal kita sudah sampaikan sedangkan antum sibuk berbicara. Sedangkan antum sibuk menghayal. Sedangkan antum sibuk untuk menerima pangsit. Ya, atau menerima pangsit. Ya, atau sibuk ya terhadap ngantuknya sendiri. Tapi perhatikan, ya. Dahulukan kaki kiri ketika kita keluar masjid. Dan sambil mengucapkan ini menjadi adab yang kedua adalah apa? Sambil kita mengucapkan doa dan zikirnya yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Dengan doanya Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa'simni minasyaitan. Atau dalam riwayat Allahumma a'simni minasyaitan. Nah, jadi kita ulangi Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma a'simni minasyaitan. Dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu ya min fadlik. Allahumma a'simni minasyaitan. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan setan. Ya, penting juga bagi kita untuk hal seperti itu karena di antara utamanya doa ini juga menjaga kita dari gangguan setan. Ya. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma a'simni minasyaitan. Ya, Allahumma a'simni minasyaitan.
Ada yang mencukupkan sampai tadi Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, ada yang mencukupkan sampai segitu, ada yang menyambung dengan Allahumma simni minasyaitan. Baik. Ini diantara adab yang ketika kita keluar dari masjid. Ya, jangan kemudian kita keluar dari masjid ketukar dengan masuknya tadi. Masuk pakai kaki kiri, doanya pakai doa yang keluar lagi. Ya, kebalik nanti. Ya, perlu kita hafalkan. Nah, yang ketiga ini juga pentingnya itu di antara adab yang kita cukupkan sebagai terakhir yaitu adalah apa? Adab ketiga, ketika kita keluar masjid hendaknya juga menyertakan niat untuk kembali ke masjid dalam rangka mengerjakan ibadah sesudahnya. Di antaranya adalah apa? Salat. Ya. Tetap menyertakan niat ketika kita keluar masjid. Ya, menyertakan niat untuk kembali ke masjid dalam rangka mengerjakan ibadah selanjutnya. Di antara ibadah selanjutnya itu adalah sholat. Ya, jadi menyertakan niat untuk bisa kembali ke masjid. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu supaya hati kita itu memang masih terpaut dengan masjid. Ya, hati kita untuk mengikat hati kita agar tetap terpaut dan terikat dengan masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara keutamaan orang yang masih mengikat hatinya dengan masjid atau yang hatinya memang adalah terikat dan terpaut selalu dengan masjid, itu termasuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di hari kiamat. Yang mana mendapatkan di antara golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabatun yuzilluhumullahu fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Di antaranya apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, 7 macam orang atau golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, di bawah naungannya tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Di antaranya itu adalah orang yang senantiasa hatinya terikat dan terpaut dengan masjid. Maka bisa dengan menyertakan di dalam hati kita dengan niatan setelah pulang masjid kita untuk bisa kembali ke masjid dalam rangka mengerjakan ibadah selanjutnya. Itu diantaranya adalah sholat. Ya, baik. Ikhwas sekalian, mungkin itu yang bisa kita pelajari dulu pada kesempatan kali ini. Ya, berkaitan dengan adab kita. Kalau yang sebelumnya tentang adab bangun tidur, nah ini tentang adab keluar dari tempat tinggal kita, dari rumah kita. Kalau itu menuju masjid, maka juga kita perhatikan adab-adab ketika menuju ke masjid, kemudian masuk ke masjid, dan ketika berada di dalam masjid, begitupun adab-adab ketika kita keluar dari masjid tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, teman sekalian, mungkin sekian kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini, pelajaran kita bersama ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi bermanfaat juga bisa diberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai perantara. Namun jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, maka itu murni dari kekurangan dan kelemahan dari kita, dan juga diantaranya mungkin bisikan-bisikan dari setan yang melalaikan kita semua. Anallahu wa iyyakum ajma'in wa nas'alullah lana wa lakum at-taufiq was-sadad kama nas'alullah yanfa'ana bima ta'allamna wa yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa nakhtim bi kafaratil majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.